더 이상 도망치기 싫다고요! 야, 홍소라! Sebuah film Korea berjudul Shark The Beginning diproduksi pada tahun 2021 menceritakan perjuangan seorang anak yang penakut dan juga lemah. Dia selalu dibully dan dianiaya oleh preman di sekolahnya hingga pada akhirnya dia berubah wujud menjadi sosok pemberani dan brutal. Gimana keseruan ceritanya? Langsung aja kita OTW Mas Bro. Ini dia Shark The Beginning. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jong Do Hyun. Dia adalah atlet MMA yang baru saja merebut gelar juara dunia dan itu menjadikan dia sebagai juara dunia termuda. Dalam perjalanan pulang, ibunya menelpon dan meminta Jong Do Hyun untuk segera pulang karena ibunya sudah masak banyak untuk merayakan kemenangannya. Sesampainya di rumah keadaan gelap. Dia mengira kalau keluarganya akan memberikan kejutan, tapi kemudian dia sadar kalau sesuatu telah terjadi pada ibu dan adik perempuannya. Jong Do Hyun mulai panik. Di pojok ruangan dia melihat adiknya sudah tergeletak dalam kondisi mengenaskan. Tiba-tiba saja seseorang menjerat lehernya. Dengan kemampuan bertarungnya, mudah bagi Jong Do Hyun mengalahkan penjahat itu. Tak lama kemudian muncul dua orang penjahat lainnya. Jong Do Hyun yang sudah sangat emosi menghajar mereka tanpa ampun. Singkat cerita, pengadilan menyatakan kalau Jong Do Hyun bersalah walaupun tujuannya adalah membela diri karena diserang oleh para penjahat yang telah menganiaya ibu dan adik perempuannya. Film pun beralih ke sebuah sekolah menengah atas. Anak ini bernama Woo Sol. Dia merupakan siswa pindahan dari sekolah lain. Karena keinginannya untuk melanjutkan kuliah, Woo Sol belajar dengan sungguh-sungguh. Selain tampangnya yang cupu, Woo Sol juga dikenal penakut dan lemah, sehingga dia sering dijadikan bahan bulian, bahkan penganiayaan yang dilakukan preman-preman di sekolah sebelumnya. Dia berharap di sekolah barunya tidak ada lagi yang membulinya. Beberapa saat kemudian seorang guru masuk bersama siswa baru, namanya Bae Seok Chan, yang juga merupakan seorang atlet MMA dan juara tingkat nasional. Di saat semua murid gembira menyambut kedatangan Bae Seok Chan yang tampangnya lumayan ganteng ini, Woo Sol justru terlihat cemas dan seperti orang ketakutan. Akhirnya Bae Seok Chan memperlihatkan sifat aslinya. Dia mulai bersikap kasar dan tak segan menghajar siapa saja yang diinginkan. Kemudian dia menghampiri Woo Sol dan menanyakan kabarnya. Ternyata Bae Seok Chan adalah orang yang suka membuli Woo Sol di sekolah sebelumnya. Melihat kelakuan Bae Seok Chan yang sudah keterlaluan, seorang siswi kemudian menegurnya, tapi dia malah ditampar dan diperlakukan kasar. Woo Sol memintanya untuk berhenti, tapi justru dia yang dihajar. Woo Sol cuma bisa diam dan pasrah menerima setiap pukulan dari Bae Seok Chan. Dalam kondisi tidak berdaya, Woo Sol mengambil sebuah pulpen kemudian berdiri dan siap menusuk Bae Seok Chan. Tapi pria ini nggak ada takutnya, dia malah meminta Woo Sol menusuknya karena dia tahu Woo Sol anak penakut dan tidak mungkin punya keberanian melakukan itu. Dan kemudian inilah yang terjadi Mas Bro. Beberapa saat kemudian, pria yang sok jago ini pun terkapar sambil berteriak kesakitan. Karena dianggap tindakan membahayakan yang bisa menyebabkan kematian, akhirnya Woo Sol dijatuhi hukuman penjara. Bersama tahanan lainnya, Woo Sol dipindahkan ke lapas. Saking sopan dan takutnya, Woo Sol meminta izin duduk di samping seorang narapidana yang diketahui dia adalah Jong Do Hyun yang sudah kita lihat di awal film tadi. Cerita Woo Sol ditempatkan dalam sel bersama para napi yang tugasnya merawat dan menjaga lingkungan lapas. Mereka dikenal dengan nama kelompok pemelihara. Diketuai oleh seorang pria bernama Jang Sang Hyuk dengan nama panggilannya Jajang, di mana saat ini sang ketua sedang berada di ruang isolasi karena difitnah menghajar seorang ketua dari kelompok saingannya. Untuk sementara kelompok ini dipimpin oleh wakilnya, kita panggil aja dia Jeffrey.
orang yang sok jago dan sok berani, padahal dia nggak punya nyali. Keesokan harinya Jeffrey memperkenalkan orang-orang berpengaruh yang ada di dalam penjara. Seperti pria gemuk ini, namanya Lee Wun John. Biar gampang kita panggil aja dia John, ketua dari tim pengrajin kayu. Jeffrey berpesan jangan sampai membuatnya marah, karena kau akan dikejar sampai manapun. Sedangkan pria bertubuh kecil ini namanya Hang Sung Yeon. Teman-teman sekampungnya memanggil dia dengan nama Yono. Mungkin karena orang tuanya berasal dari Solo atau dari Wonogiri. Yono adalah ketua tim pembuat roti. Tubuhnya memang kecil, tapi nyalinya cukup untuk menghajar pria berbadan besar. Menurut Jeffrey, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan seorang narapidana bernama Jong Do Hyun. Kalaupun semua ketua di sini bersatu, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Pria berambut pirang ini kita sebut aja dia namanya Pepeng. Dia memberitahu Wusol kalau narapidana yang bernama Jong Do Hyun adalah pria di bis yang duduk di sebelahnya, seorang petarung MMA dan merupakan juara dunia. Karena kekurangan 2 orang pemain, Yono meminta Jeffrey mengirim anak buahnya untuk ikut main bola. Jeffrey yang sudah hafal betul cara mereka main bola yang lebih mirip orang berantem, menyuruh Wusol dan Pepeng yang maju. Permainan pun dimulai, hingga akhirnya bola mengarah ke Wusol. Yono meminta Wusol untuk menendangnya. Seketika si John meringis kesakitan karena perabotannya yang udah lama nggak dipakai malah kena tendang Wusol. Permintaan maaf dari Wusol tidak dihiraukan. Kemudian mereka membawa Wusol ke gudang belakang. Tak berapa lama Jong Do Hyun lewat. Mereka kemudian merangkul Wusol seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saat mereka lengah, dengan sekuat tenaga Wusol melarikan diri dan berusaha mengejar Jong Do Hyun. Wusol memohon agar Jong Do Hyun menolongnya. John mengatakan kalau dia hanya ingin bicara dengan Wusol. Melihat Wusol yang ketakutan, Jong Do Hyun yakin kalau si John bukan hanya sekedar ingin bicara. Dia meminta John untuk membiarkan Wusol pergi. Tapi si John ngotot, dia malah meminta Jong Do Hyun untuk tidak mencampuri urusannya dan mengatakan kalau kau hanya bajingan kecil yang ingin menjadi jagoan. Kemudian John langsung menyerang. Sebuah pukulan telak justru membuat si John langsung ngegeletak. Suatu hari Wusol dapat kunjungan, katanya si teman SMA-nya. Ternyata dia adalah Bae Seok Chan, preman sekolah yang mata kanannya dulu ditusuk Wusol. Dengan tangan gemetar dan ketakutan, Wusol mengangkat teleponnya. Bae Seok Chan memberitahu karena ulahnya, kini dia tidak bisa lagi bertinju, bahkan berhenti sekolah. Bae Seok Chan membuka perban di matanya dan menunjukkan bekas luka karena perbuatan Wusol. Dengan suara gemetar, Wusol meminta maaf, tapi Bae Seok Chan tidak akan pernah memaafkannya. Dia berjanji akan menunggu Wusol bebas dan membalas apa yang sudah dia lakukan. Malamnya Wusol tidak bisa tidur. Dia terus ingat ancaman Bae Seok Chan yang akan membalas perbuatannya saat dia keluar nanti. Keesokan harinya para napi yang kebanyakan belum lulus SMA ini masuk kelas untuk ikut sekolah paket. John menghampiri Wusol dan mengatakan kalau urusan mereka belum selesai. Beruntung Pak Guru sudah keburu datang. Saat Wusol membuka jendela kelas, dia melihat Jong Do Hyun sedang berolahraga. Setelah jam pelajaran selesai, Wusol memberanikan diri menemui Jong Do Hyun untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Tanpa memperdulikan kehadiran Wusol, dia langsung lari. Di luar dugaan, Wusol malah ikutan lari di belakangnya. Jong Do Hyun berhenti dan bertanya, apakah mereka menindasmu lagi? Wusol mengatakan kalau dia ingin belajar berkelahi dan ingin kuat seperti Jong Do Hyun. Jong Do Hyun tidak menjawab, kemudian kembali melanjutkan larinya. Wusol yang sudah bertekad ingin latihan kembali mengikutinya sambil berkata kalau dia ingin hidup normal tanpa terus dipukuli dan terus ketakutan. Dia tidak mau sepanjang hidupnya terus jadi orang yang lemah. Akhirnya Jong Do Hyun mau mengajari Wusol, tapi dengan syarat Wusol harus berlari mengelilingi lapangan sebanyak 100 putaran dalam waktu 40 menit. Jika berhasil, dia akan melatihnya dan menjadikan Wusol lelaki yang kuat, otot kawat, balung besi.
Wusol tahu kalau dirinya tidak akan mampu berlari 100 putaran dalam waktu sesingkat itu. Tapi karena semangatnya, dia paksakan dirinya terus berlari. Hampir saja Wusol tidak kuat lagi. Kemudian dia teringat bagaimana dulu dia dibully oleh preman-preman di sekolahnya. Bahkan Wusol pernah disuruh menjilati air kencingnya sendiri karena dia ngompol saat Bae Seok-chan menganiayanya. Dan itu yang membuat Wusol tetap bertahan melanjutkan larinya. Sampai pada akhirnya tubuhnya tidak kuat lagi, kemudian ambruk. Perlahan Wusol bangkit dan kembali berlari sambil berteriak dan membayangkan wajah Bae Seok-chan. Dan akhirnya dia pingsan alias semaput. Keesokan harinya Jong Do Hyun menemui kepala penjara, di mana mereka punya hubungan yang cukup baik. Itu karena sejak kedatangan Jong Do Hyun di penjara, dia sudah banyak membantu. Bahkan keributan antar napi sudah berkurang. Jong Do Hyun meminta kepala penjara agar memindahkan Wusol ke dalam selnya. Tanpa basa-basi, dia langsung menyuruh Wusol push up sebanyak dia bisa. Malamnya Jong Do Hyun menyuruh Wusol melakukan pull up, tapi hasilnya nol. Dia sama sekali tidak bisa melakukannya. Jong Do Hyun heran bagaimana mungkin Wusol bisa bertahan dengan kondisi fisik tubuhnya saat ini. Mulai malam ini Jong Do Hyun meminta Wusol untuk melakukannya sampai melewati batas kemampuannya. Dia harus bekerja keras jika ingin menjadi lebih kuat. 21개 윗몸 일으키기 32개 다 매일 한 개를 부셔나갈 거야. 그냥 방금 그 기록에서 매일 딱 한 개씩만 더 늘려. Keesokan harinya mereka kembali berlatih. Hampir setiap hari Jong Do Hyun melatih fisik dan kemampuan tinju Wusol. Pagi, siang, sore. Jika ada kesempatan mereka pasti latihan. Semakin hari kemampuan Wusol semakin berkembang. Begitupun kekuatan fisiknya. Tubuhnya terlihat kuat. Untuk melakukan pull up ataupun push up, bagi Wusol sudah bukan hal yang berat lagi. Jong Do Hyun mengatakan kalau dia tidak bisa selamanya menjaga dirinya. Karena itulah Wusol harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Beberapa saat kemudian Pepeng muncul. Tiba-tiba anak buah John datang kemudian membawanya pergi. Mereka kesal karena perintah untuk membawa Wusol belum juga dilakukan Pepeng. Mereka kemudian menghajarnya. Tak berapa lama Wusol datang. Kedua anak buah John menyuruh Wusol untuk menunduk saat bicara dengan mereka. Tapi Wusol tidak mau. Kemudian inilah yang terjadi, Mas Bro. John kembali mengutus anak buahnya untuk membawa Wusol ke hadapannya. Kali ini tanpa kekerasan, kedua orang itu bicara dan memohon pada Wusol untuk bisa ikut bersama mereka menemui John. Paham dengan situasi yang terjadi, Jong Do Hyun mengizinkan Wusol pergi. Rupanya di sana juga ada Yono dan anak buahnya. Wusol kembali minta maaf atas tindakannya yang tanpa sengaja menendang bijinya si John. Tapi John tidak peduli, dia malah menyerang Wusol. John kembali memukul. Kali ini Wusol menghindar dan balik menghajar John. Itu membuat semua kaget, termasuk Yono yang cuma melongo nggak percaya. Tidak mau dipermalukan di hadapan anak buahnya dan juga si Yono, John kembali menyerang Wusol hingga terjadilah pertarungan sengit. Tapi John yang badannya lebih besar ini dengan mudah mengangkat dan melempar Wusol. Pukulan bertubi-tubi dari John membuat Wusol tergeletak tidak berdaya. Dia kembali bangkit dan itu membuat orang-orang kaget. Wusol sudah kembali dalam posisi bertarung. Dengan sisa tenaganya, Wusol terus menghajar John. Sampai pada akhirnya Jong Do Hyun datang kemudian mengajaknya pergi. Keesokan harinya mereka kembali berlatih. Beberapa kali Wusol terkena serangan. Itu membuat Jong Do Hyun kesal karena menganggap Wusol tidak fokus. Kali ini pukulan Wusol hampir mengenai wajahnya.
Tapi dia menghentikan serangannya dan itu membuat Jong Do Hyun kecewa. Dia menasehati Woo-sol, "Kau harus kuat, jangan sampai kebaikanmu dijadikan senjata musuh-musuhmu." Esok paginya Jong Do Hyun sudah berkemas dan siap pergi meninggalkan lapas. Dia mengatakan kalau Woo-sol sudah melakukan semua latihan lebih dari yang dia harapkan. Fisik dan kemampuannya sudah jauh lebih baik. Tak berapa lama petugas datang. Sebelum pergi, Jong Do Hyun berpesan, "Jadilah seperti hiu yang terus bergerak agar dia bisa tetap hidup." 멈추지 마라. Ini adalah Jajang, ketua tim pemeliharaan yang telah bebas dari ruang isolasi. Dia meledek si John karena dihajar oleh Woo-sol, si anak baru. John memberitahu kalau Woo-sol akan dipindahkan lagi ke dalam selnya. Jadi Jajang diminta untuk berhati-hati karena Woo-sol yang sekarang mampu menghajar siapapun seperti orang gila. Sementara itu di lokasi berbeda terlihat Woo-sol yang sedang dikawal menuju sel sebelumnya. Yono memerintahkan anak buahnya untuk membawa pergi petugas agar dia bisa menyelesaikan urusannya dengan Woo-sol. Yono mendekati Woo-sol. Dia menantang Woo-sol berkelahi. Jika dia menang, maka Woo-sol harus melakukan apapun yang dia minta. Woo-sol pun setuju, tapi Yono juga diminta berjanji. Jika dia menang, maka Yono harus berhenti menindas orang lain dan tidak lagi merampas uang milik napi yang lain. Mereka pun berjanji akan bertemu 5 hari lagi di halaman belakang dekat gudang. Waktu pun berlalu sampai pada akhirnya berita tentang Woo-sol telah mengalahkan salah satu ketua geng di penjara didengar oleh Bae Seok-chan. Bahkan saat ini di penjara Woo-sol dikenal dengan julukan anak yang hobi berkelahi. Itu membuat Bae Seok-chan penasaran. Dia kemudian pergi menemui Woo-sol. Sementara itu di halaman belakang terlihat John, Jajang, Yono beserta anak buah mereka sudah menunggu kedatangan Woo-sol. Jeffrey yang disuruh mencari mengatakan kalau dia tidak bisa menemukan Woo-sol. Di waktu yang bersamaan sebenarnya Woo-sol sedang pergi menemui Bae Seok-chan yang datang untuk menantangnya berkelahi saat dia bebas nanti. Karena dia penasaran dengan kabar yang dia terima kalau Woo-sol yang sekarang sudah menjadi seorang petarung. Kita kembali ke dalam lapas. Terlihat Yono mulai kesal. Dia menyalahkan Jajang. Sebagai ketua dari tim pemeliharaan, dia tidak bisa mengajari anak buahnya untuk menempati janji. Sampai akhirnya mereka pun adu bacot dan hampir adu jotos. Untungnya Woo-sol keburu datang. Yono yang sangat terobsesi berkelahi tanpa basa-basi langsung menyerang dan perkelahian pun terjadi. Woo-sol kembali bangkit, tapi sebuah tendangan membuatnya terjatuh. Yono yang sudah merasa menang terkejut melihat Woo-sol yang sudah berdiri dan siap melanjutkan perkelahian. Sampai pada akhirnya Woo-sol berhasil mengunci Yono. Sekuat apapun dia berontak, Woo-sol tidak melepas kunciannya. Yang lain mulai mengkhawatirkan Yono. Jeffrey meminta Woo-sol berhenti. Dia khawatir kalau Yono akan mati. Woo-sol meminta Yono untuk menyerah dan menepati janjinya. Akhirnya Yono mengaku kalah bertepatan dengan datangnya para sipir penjara. Karena perkelahian itu Woo-sol mendapat hukuman masuk ke ruang isolasi sampai akhirnya dia selesai menjalani hukuman. Woo-sol menemui Yono yang sedang nyantui bareng si John. Jajang meminta pada Yono dan si John agar mereka tidak lagi berkelahi dan mengajaknya berdamai. Tapi Yono dan John malah menertawakan Jajang. Kali ini Woo-sol yang meminta. Karena ingat dengan perjanjian yang sudah mereka sepakati, akhirnya Yono setuju. Mau tidak mau John juga ikutan setuju. Sejak hari itu mereka sepakat untuk tidak lagi berkelahi, tidak lagi menindas, dan akan menjadi orang yang lebih baik. Dan mereka berempat akhirnya bersahabat. Waktu pun terus berlalu sampai hari kebebasan bagi Woo-sol pun tiba. Sebelum pergi, Woo-sol ingin melihat tempat latihannya untuk yang terakhir kali. Di lapangan inilah Jong Do Hyun dulu melatihnya hingga merubah dirinya dari pria lemah menjadi pria tangguh.
dihormati kawan, disegani lawan. Akhirnya Wusol benar-benar menikmati udara kebebasan. Gak ada yang jemput apalagi menyambutnya. Wusol pulang dengan berjalan kaki. Rupanya Bae Seok-chan sudah menunggunya. Dendam terhadap Wusol rupanya belum juga hilang. Tidak mau terus-terusan menghindar, Wusol setuju untuk menyelesaikan urusan mereka hari itu juga. Perkelahian sengit sepertinya akan terjadi. Mereka sama-sama menyimpan dendam. Wusol ingin membalas perlakuan Bae Seok-chan yang dari dulu selalu membulinya. Sepertinya kemampuan bertarung Bae Seok-chan membuat Wusol cukup kerepotan. Secara, Bae Seok-chan adalah juara tinju tingkat nasional. Sampai akhirnya Bae Seok-chan benar-benar membuat Wusol terkapar. Sepertinya Wusol tidak mampu lagi melanjutkan perkelahian. Dalam ketidakberdayaan, Wusol teringat kata-kata Jong Do-hyun. Jangan berhenti, teruslah bergerak jika ingin tetap hidup. Wusol kembali bangkit dengan wajah berlumur darah. Dia kemudian mendekati Bae Seok-chan. Dan perkelahian kembali dilanjutkan mas bro. Hingga sebuah pukulan telak dari Wusol membuat Bae Seok-chan terjatuh dan melukai pelipis kirinya. Dengan kesakitan Bae Seok-chan berdiri. Dia kembali menyerang Wusol dengan membabi buta. Sampai akhirnya mereka saling jual beli pukulan mas bro. Melihat wajah Bae Seok-chan yang ketakutan, Wusol menghentikan serangannya. Kemudian dia pergi meninggalkan Bae Seok-chan. Demikianlah salah satu film aksi laga Korea yang menurut Mimin cukup keren dan top marko top good mar so good. Selemah apapun kita, jangan pernah takut untuk terus bergerak agar menjadi lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.